Kita bertanggung jawab untuk membangun pasangan kita dan menolongnya untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ini poin penting loh. Ada orang-orang menganggap pernikahan ya sudah, kamu jadi istriku atau kamu jadi suamiku, selesai. Ayo kita jalani pernikahan, mau berantakan, mau apa, ya udah, pokoknya kita udah gak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. Nah itu cuma kita yang kita pegang. Tapi ada poin yang penting adalah orang yang menikah adalah orang yang membuat pasangannya mencapai titik maksimal di hadapan Tuhan. Itu yang harus bukan saja mempertahankan pernikahan tetapi juga mencapai panggilan tertinggi si pasangannya. Kemarahan, sakit hati dan luka yang disimpan serta dibiarkan berlarut-larut dalam sebuah rumah tangga adalah silent killer yang diam-diam dan perlahan akan membunuh kita dan merusak pernikahan kita. Banyak orang beranggapan bahwa luka akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya dengan waktu sehingga kita tidak menganggap serius dengan luka-luka itu. Ini penting. Waktu tidak dapat menyelesaikan masalah. Waktu tidak dapat menyembuhkan luka. Waktu hanya mengubur masalah di bawah permukaan. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kenapa Yusuf memberi nama anak pertamanya Manasye? Karena Manasye itu artinya Tuhan membuat aku lupa. Apakah penderitaan yang dialami Yusuf itu dia lupa? Enggak luka sama sekali. Enggak lupa sama sekali. Dia ingat waktu dia dijual, dia ingat waktu dia difitnah sama istri Potifar. Dia ingat waktu di penjara, dia ingat semuanya. Tapi yang jadi masalah apa? Tapi gak ada sengatnya lagi. Itu artinya Tuhan membuat aku lupa. Itu Manasye. Dan kita juga harus melahirkan Manasye dalam hidup kita. Atau kita harus juga masuk ke dimensi Manasye di mana Tuhan membuat aku lupa. Rasa sakit yang pernah menyengat dulu tuh lupa semuanya. Dan itu kesembuhan tuh artinya. Yang kedua, dan kepada anak yang kedua diberi namanya Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Efraim itu artinya berbuah-buah. Jadi setelah Tuhan membuat aku lupa, maka poin keduanya berbuah-buah. Efraim tidak akan pernah bisa lahir sebelum lahir Manasye. Manasye itu tahap pertama. Itu yang menyembuhkan, itu yang menggali semua kotoran, semua tulang belulang atau kebusukan atau luka-luka yang kita pendam sekian lama. Karena waktu tuh hanya mengubur segala sesuatu. Tapi ketika kita sembuh, maka yang terjadi Efraim berbuah-buah. Manasye itu adalah lambang kesembuhan yang terjadi dalam hidup seseorang. Kalau orang telah mengalami kesembuhan, itu artinya orang itu sudah memasuki dimensi Manasye. Setelah dia sembuh, harusnya lanjut. Jangan balik keluar. Luka lagi, luka lagi, luka lagi. Harusnya setelah hidup mengalami Manasye, dia punya ketahanan. Kayak tadi ya, Siani mengajar banyak kepada kita. Mengenali jenis suaminya kayak apa, mengenali dirinya kayak apa, jenis luka suaminya kayak apa, mengenali luka pribadinya kayak apa, dan itu mengalami kesembuhan. Dan kami mengalami Manasye gitu. Dan setelah mengalami Manasye itulah tahap kedua harus dilanjut, itu berbuah-buah. Kalau kita menghormati dan menghargai pasangan, poinnya kita gak pernah hancurin dia di depan banyak orang. Tapi kalau kita gak punya rasa hormat dan rasa menghargai kepada pasangan, engkau akan menjatuhkannya. Baik langsung maupun gak langsung. Itu poinnya. Rasa hormat dan rasa menghargai kepada pasangan dan rasa hormat dan menghargai kepada pernikahan, maka yang tadi gak bakal muncul. Ember kita tuh gak bakal bergetar. Juga ember kita gak bakal bocor. Sehingga air yang ada di dalam tuh aman.
Tapi kalau kita nggak punya rasa menghargai dan rasa menghormati pernikahan dan pasangan, itu ember kita selalu bergoncang terus. Itu poinnya. Makanya keluarga itu harus dibangun ketika bimbingan pranikah itu nilai-nilai prinsip kerajaan Allah. Bukan prinsip keluarga lama kita. Mungkin ada keluarga lama ada beberapa nilai bagus. Tapi ada yang kadang-kadang berbenturan gitu.